Selamat bergabung di channel Deskam, sobat-sobat Deskam semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bernostalgia sekaligus melihat kondisi terkini kawasan industri yang paling besar di Kota Batam, yaitu kawasan industri Muka Kuning atau warga Batam sering menyebutnya kawasan Batamindo. Saat ini kita meluncur di Jalan Letnan Jenderal Suprapto dari arah Batam Center menuju ke arah Piayu. Kali ini kita akan masuk kawasan Batamindo ini melalui pintu 2. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share agar tidak terlewatkan tayangan-tayangan dari channel Power Deskam ini. Dan tinggalkan komentar jika sobat-sobat Deskam ingin tayangan lokasi lain di seputaran Kota Batam. Sebentar lagi kita akan melewati pertigaan yang dikenal dengan Simpang Panbil atau Simpang Piayu. Sedikit terlihat Panbil Mall di sebelah kanan. Salah satu pusat perbelanjaan yang sangat ramai sekaligus sebagai lokasi bagi para pekerja-pekerja maupun masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu sambil belanja maupun sekedar mencari hiburan bersama keluarga. Setelah ambil tikungan ke kiri tanpa melewati traffic light, dan sekarang ini kita melalui Jalan Esparma atau jalan menuju ke arah Piayu dan sudah terlihat banyak bangunan di sebelah kanan adalah kawasan industri Batamindo yang akan kita jelajahi dalam video ini. Silahkan ditonton sampai akhir dan jangan lupa komentar sobat semua, di manakah sobat Deskam pernah bekerja. Sudah terlihat di depan kita adalah pintu masuk ke kawasan industri Batamindo. Pintu ini dikenal sebagai pintu 2. Sobat Deskam semua, selalu utamakan keselamatan dalam berlalu lintas dan mengikuti semua protokol aturan yang berlaku agar terhindar dari insiden maupun kecelakaan. Video ini diambil pada hari Minggu, sehingga tidak terlalu banyak menunjukkan keramaian di seputaran kawasan Batamindo ini. Jika hari-hari biasa, kondisi akan terlalu ramai dengan mobil dan para pekerja di sepanjang jalan pintu masuk ini. Kita akan ke kiri terlebih dahulu, yaitu melalui Jalan Beringin. Dahulu gedung pertama sebelah kiri adalah PT Foster, namun sekarang sudah berganti menjadi salah satu bagian dari PT Schrader atau Telemekanik. Kemudian di samping Telemekanik ada PT Pegaunian yang berseberangan dengan PT Mikrokas. Di samping Pegaunian ada PT Simatelex dan nanti sobat Deskam akan melihat betapa banyaknya gedung PT Simatelex ini. Ikuti terus video ini sampai akhir, karena PT Simatelex saat ini banyak mendominasi wajah baru di kawasan Batamindo ini. Sebelah kanan ada PT Samyung Precision. Diikuti PT Wohlab di sebelah kanan. Sementara sebelah kiri ada PT PC Partner. Setelah Wohlab ada PT Pegaunian lagi di sebelah kanan. Dan nampak dua bangunan PT CX menempati bangunan sebelah kanan yang dahulu merupakan gedung PT Sanyo. Sementara sebelah kiri adalah masih tegak berdiri salah satu PT yang bertahan lama, yaitu PT Sumitomo. Teringat kalau dahulu sebelah kiri ada PT Sanmina? Apakah berada samping Unison atau sudah kita lewati sebelum Sumitomo? Bagi yang ingat silahkan dikoreksi di kolom komentar. PT Sanmina ada sebelah mana ya? Setelah PT Sumitomo adalah perempatan akses masuk dari pintu 3, gedung pertama sebelah kiri dahulu, sangat populer yaitu dikenal dengan nama PT Yeti Astra yang kemudian berganti menjadi PT Unisem, dan saat ini adalah milik PT Infineon. Sebelah kanan masih eksis adalah PT X Batam.
Sebelah kanan juga masih ada Sanwa Engineering. Setelah gedung Unisem atau Infineon adalah bangunan yang dulu dikenal sebagai Shiba Vision. Sekarang papan namanya berganti menjadi Alcon. Sementara wajah baru di sebelah kanan, ada Black Magic Design. Apakah ada sobat Deskam yang tahu perusahaan ini? Dahulu di sini adalah PT Thomson, berganti dengan Philip, kemudian Nutun. Mohon dikoreksi ya sobat semua jika ada yang salah. Alcon atau Shiba adalah salah satu perusahaan yang karyawannya tinggal di dormitor. Apakah saat ini masih sama? Setelah Alcon ternyata ada bangunan lagi milik Sumitomo. Apakah ini dahulu adalah gedung PT Asahi dan tepat berseberangan adalah JMX? Kemudian, setelah Sumitomo ada Excelitas atau dahulu namanya Perkin Elmer. Kemudian sebelah kanan adalah bangunan yang pernah menjadi lokasi perusahaan legendaris, mulai dari Quantum, MKPE Panasonic, kemudian Rapala. Saat ini gedung ini digunakan oleh Alcon atau Shiba dan Excelitas. Sementara sebelah kiri adalah ada Schneider yang dahulu adalah lokasi Kyocera. Di depan ini adalah simpang akses masuk kawasan Batamindo dari pintu 4. Kita akan lurus terus dan masih di Jalan Beringin. Gedung pertama sebelah kiri adalah Intricon tepat di susul Surya Teknologi. Sementara sebelah kanan ada Sanipam, yang dahulu merupakan lokasi Panasonic Baterai Batam atau PBB. Setelah Surya Teknologi adalah lokasi pertama Infineon, salah satu perusahaan yang masih bertahan dan terus berkembang di kawasan Batamindo ini. Sebelah kanan berikutnya, setelah Sanipam, adalah perusahaan Jepang Nissin Kogyo, termasuk perusahaan yang stabil bertahan hingga saat ini. Setelah Infineon dan Nissin Kogyo, sebelah kiri dan kanan ada Tekwa. Kemudian Petlite atau Patlite disusul Seeker, Panatec, dan Yokogawa di sebelah kanan. Setelah Yokogawa ada Valeo di sebelah kanan. Kemudian, PT Kemet berada di sebelah kanan dan kiri, yang dahulu dikenal sebagai Evox Riva. Kemudian PT PHAS atau Petrolog Harapan Abadi Semesta di sebelah kanan. Dahulu ini adalah lokasi Venturindo yang saat ini masih ada juga di kawasan Batu Ampar. Sebelah kiri adalah gedung Infineon lagi, sementara beberapa bangunan sebelah kanan adalah kosan. Sekilas dulu ada namanya Exas Batam, tapi sudah tidak ada papan namanya di sekitar sini. Integrated Kabeltek di sebelah kanan, kemudian salah satu perusahaan lama juga adalah Needed Servo berada paling ujung sebelah kanan. Kita akan putar balik ya sobat semua. Ini adalah akses kawasan industri pintu 5, namun pintu 5 ini hanya dibuka untuk kondisi darurat, semisal banjir atau ada kemacetan yang lain. Sehari-hari jalur ini ditutup dan dijadikan parkir kendaraan karyawan. Jadi sobat Deskan,
Kita akan melewati rute tadi sampai di perempatan Pintu 4 atau Sanipar, kemudian belok kiri menuju Jalan Angsana. Jadi tetap ikuti terus video ini dan tekan tombol like dan komen bagaimana pengalaman saat bekerja di kawasan Muka Kuning yang penuh kenangan ini. Sebutkan di perusahaan mana saja Sobat Deskam pernah bekerja selama di Batam dan akan kita buatkan videonya nanti. Di video ini juga nanti akan Sobat Deskam semua lihat kondisi sebagian area dormitory yang sudah dirubuhkan dan dibangun untuk perusahaan yang sangat besar lokasinya, serta sekilas akan melewati Cace Batamindo atau tempat berkumpulnya para pencari kerja di kawasan Batamindo ini. Jadi jangan di-skip, tonton terus sampai akhir. Tahukah Sobat Deskam semua di jalan ini tepatnya samping Yokogawa, ada jalur jalan pintas, tapi hanya satu arah. Jalan pintas ini untuk mempersingkat rute menuju Panasere. Inilah dia lokasinya. Ya betul, di kawasan industri Batamindo ini, ada beberapa lokasi untuk karyawan atau pekerja untuk membeli makan atau sekedar minum kopi, ada Panasera, Kansera, dan Pujasera. Nanti akan Sobat Deskam temukan di video ini, meskipun beberapa perusahaan juga memiliki kantin sendiri. Di manakah lokasi makan favorit Sobat Deskam selama di Muka Kuning? Masih ingatkah Sobat Deskam semua, dahulu sebelum ada ojek online atau masih minim kepemilikan sepeda motor, mode transportasi yang digunakan di seputaran kawasan Muka Kuning ini adalah ojek kawasan yang identik dengan helm warna hijau dan ada nomor sebagai penanda identitasnya. Saat ini ojek tersebut sudah tidak nampak lagi. Baik Sobat Deskam, kita lanjut lagi video ini setelah melewati Sanipar atau dulu adalah Panasonic Baterai, kita ke kiri melewati Jalan Angsana. Terlihat sebelah kanan adalah sisi samping Exelitas atau dahulu adalah Quantum atau MKPI. Kemudian, kita akan ambil kiri lagi, di mana gedung pertama sebelah kiri disebut Lot 278, dahulu digunakan oleh Panasonic, kemudian Rapala, dan sekarang PT Ronstan. Perhatikan sebelah kanan ada perusahaan yang masih eksis dan lokasinya masih sama, Varta. Lokasi Varta berdekatan dengan fasilitas dormitory dan beberapa kios toko dan mesin ATM. Ya inilah dia Panasera Muka Kuning, tempat di mana para karyawan dan pekerja melewati waktu untuk istirahat makan siang, istirahat sore serta makan malam, lokasi yang sangat populer pada masanya. Salah satu yang paling ramai adalah mie ayam Wonogiri serta kedai kopinya. Inilah dia Panasera Muka Kuning Batam, saat ini sudah banyak pilihan serta ada Indomaret juga di dekatnya. Setelah Indomaret, jalanan menurun nampak sekilas PT Alteco, termasuk perusahaan lama di kawasan Batamindo ini.
Selanjutnya kita akan melewati kembali rute tadi yaitu Jalan Angsana ini. Karena jalan ini merupakan jalan buntu, kita akan lurus keluar dari Jalan Angsana ini, akan menuju ke Jalan Gaharu. Terlihat di sebelah kanan adalah PT VMC dan bersebelahan dengan gedung lain milik PT Sanipak. Sementara sebelah kiri di samping Varte adalah lokasi Tunas Karya. Namun saat ini tidak ada papan namanya di sana. Apakah berpindah lokasi? Adakah Sobat Deskam tahu? Primo ada di sebelah kiri, dahulu Jotun juga satu kawasan di sebelah kiri. Namun sekarang sudah berpindah ke lokasi. Nanti akan Sobat lihat lagi di video ini. Pertigaan ini kita akan belok ke kiri. Langsung ambil ke kanan untuk masuk ke Jalan Gaharu. Gedung pertama sebelah kiri dahulu dikenal sebagai lokasi PT Japan Servo. Namun sekarang digunakan oleh Completion, salah satu perusahaan OEM gas di kawasan Muka Kuning ini. Di samping Completion Product, ada Rubicon yang memiliki banyak lot atau bangunan di sepanjang Jalan Gaharu ini. Ternyata selain di Jalan Beringin tadi, di Jalan Gaharu ini juga terdapat PT Black Magic Design. Berikutnya PT Takamori Indonesia yang sebelumnya lokasi ini adalah PT Nagano. Sementara sisi kanan jalan masih rangkaian PT Rubicon. Setelah Takamori ada Honfong Plastik, ini termasuk lama juga di kawasan Batamindo ini. Selanjutnya, setelah melewati gugusan bangunan Rubicon, kita akan berada di perempatan, yang mana jika lurus tetap di Jalan Gaharu. Namun kita akan ke kiri dahulu melewati Jalan Kenanga. Sebelum mencapai perempatan ada PT Shimano di sebelah kiri dan Six di kanan. Kita menuju ke Jalan Kenanga. Perempatan ini adalah akses lurus dari pintu 3 jika ke arah kanan, yaitu kembali ke Jalan Beringin menuju gedung lain PT Sikes, Sumitomo dan IT Astra di awal video tadi. Kita ke kiri dan kemudian bertemu dengan pertigaan. Jalan Kenanga di sebelah kiri dan Jalan Randu di sebelah kanan. Seperti disebutkan tadi, kita akan melewati Jalan Kenanga terlebih dahulu. Di Jalan Kenanga ini kita akan terlihat kantor jasa pengiriman internasional yaitu DHL Service Point. Aktivitas yang cukup sibuk di lokasi ini untuk urusan logistik dan terutama bongkar muat. Nampak terlihat berbagai macam kontainer dan truk terparkir di sisi kiri sepanjang Jalan Kenanga ini. Selain DHL, di Jalan Kenanga ini juga ada PT Flex. Apakah dulunya Flextronic yang berubah atau memang perusahaan yang berbeda ya sobat? Di samping Flex ada Asiatek. Kemudian kita akan ke kanan menuju ke Jalan Bungur. Apabila kita ke kiri adalah menuju ke arah pintu 4 atau mau kembali ke Panasera.
Tepat di depan kita ada pertigaan. Yang di atas itu adalah dormitory untuk pekerja di kawasan Batamindo, yaitu dormitory Block A. Jalan ke kiri adalah menuju Masjid Nurul Iman. Tapi kali ini kita ke kanan terlebih dahulu melalui Jalan Bungur. Di dahulu gedung pertama sebelah kanan adalah PT Fujitsu berdampingan dengan kemudian Six, namun sekarang sudah digunakan oleh Jotun. Setelah Jotun, dahulu lokasi ini ada Epson Toyocon, namun sekarang ada PT Flex atau Flextronic. Setelah Flextronic ada Uotek yang menempati lokasi baru. Sebelumnya Uotek, kalau tidak salah masih di Jalan Kenange, satu baris dengan DHL. Kemudian PT Scanjet sebelah kanan. Selanjutnya meluncur ke kiri menuju ke Jalan Randu, di mana akan kita lewati PT TEC. Setelah TEC adalah Daihan Labtech. Ada pertigaan, yang mana arah ke kiri menuju ke Community Center atau lapangan bola Cici Batamindo. Sementara ke kanan adalah tetap di Jalan Randu, untuk terus menjelajahi kawasan industri muka kuning. Ingat ya Sobat Deskam, ini adalah jalan satu arah. Jadi Sobat Deskam harus selalu mematuhi aturan saat berlalu lintas dimanapun berada. Hari yang sangat cerah, dan semoga video ini bisa memberikan suasana yang nyaman sambil mengingat kembali kenangan di kota Batam ini. Ada pertigaan. Kita ambil jalan ke kanan dan dapat kita lihat lokasi Varta di Jalan Gaharu ini. Dahulu ini adalah lokasi PT Beonix, berseberangan dengan NOK atau NAP Batam. Selanjutnya di Jalan Gaharu ini masih eksis Yakin Plastik, sementara wajah baru di depan Yakin ada Simatelab. Dapat kita temui Sanipak juga ada di Jalan Gaharu ini. Seharusnya ada PT PCA di seputaran sini. Tahukah Sobat Deskam semua, di mana lokasi baru PT PCA? Di depan ada perempatan Jalan Gaharu. Jika ke kiri menuju ke pintu 3. Sementara lurus adalah Jalan Gaharu di mana ada PT Rubicon, Shimano, Honfong yang sudah kita jelajahi di awal video ini. Selanjutnya kita akan ke arah kanan melanjutkan perjalanan menjelajahi kawasan industri terbesar di kota Batam ini. Jadi Sobat Deskam semua tonton terus sampai akhir video dan tekan tombol like, subscribe dan silahkan tinggalkan komentar, atau ini menjelajahi kemana lagi setelah dari muka kuning ini. Kita saat ini akan melewati Jalan Randu, namun kita akan belok ke kanan yaitu menuju arah lapangan sepak bola, lapangan basket, community center, lokasi yang sering digunakan setiap ada acara kegiatan olahraga antar perusahaan, ajang tahunan yang digelar oleh Batamindo. Sebuah ajang edu prestasi,
yang sesekali mendatangkan atlet atau mantan atlet nasional. Beberapa perusahaan menunjukkan bakat-bakat olahraga yang dimiliki karyawannya di ajang Batamindo Cup, sehingga meningkatkan gengsi atau reputasi perusahaan di daerah kawasan Muka Kuning ini. Epson dengan atlet bulu tangkisnya, Rubicon dengan bola basketnya, dan Batamindo sendiri selaku pengelola kawasan juga turut berpartisipasi, yaitu dengan tim sepak bolanya. Sungguh sebuah kemeriahan. Biasanya Batamindo Cup digelar menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai puncak acaranya. Inilah dia lapangan sepak bola Batamindo. Kita mengambil video ini dari arah Jalan Randu menuju Jalan Utama Pintu 1. Adakah kenangan Sobat Deskam di sini? Silakan tulis di kolom komentar. Gedung Community Center ada di sebelah kanan kita, kemudian sekilas kita akan melewati pertigaan. Arah kanan adalah pintu utama pintu 1 kawasan Batamindo. Dahulu sepanjang jalan utama pintu 1 ini adalah dormitori untuk pekerja kawasan. Namun bangunan dormitori sudah dirubuhkan, cukup lama menjadi lahan kosong. Namun saat ini, bisa Sobat Deskam lihat sendiri. Yang dahulu adalah dormitori, sekarang sudah berdiri megah bangunan industri baik sisi kanan maupun kiri. Dan hanya satu nama sepanjang jalan ini, yaitu Simatelek. Adakah Sobat Deskam yang bekerja di sini? Semoga ini menjadi sinyal positif untuk warga Batam Semur, mampu menyerap tenaga kerja dan kawasan Muka Kuning ini kembali ramai. Beberapa lot atau gedung masih dalam tahap konstruksi, sehingga Sobat Deskam semua agar hati-hati saat melalui jalur ini. Banyak aktivitas proyek melibatkan kendaraan besar serta kondisi jalan dalam proses pemeliharaan. Setelah bangunan-bangunan Simatelek yang berdiri megah, nampak bangunan yang masih bertahan adalah gereja sebagai fasilitas ibadah para pekerja di kawasan yang lokasinya dekat dengan dormitori Blok A. Jadi bisa dikatakan sepanjang pintu utama atau pintu 1, selain gedung Community Center, adalah gereja dan dormitori Blok N ini sebagai bangunan lama yang masih menjadi wajah kawasan industri Muka Kuning. Sepanjang jalan ini masih kita dapat melihat kondisi dormitori Blok A yang tidak berubah sama sekali setelah lebih dari 20 tahun. Kita akan putar balik karena di depan sana sudah kita jelajahi di awal video, yaitu Jalan Bungur, lokasi PT Joto, dan Flex. Jalan Markisa adalah nama jalan sepanjang jalan mulai dari pintu 1 kawasan industri Batamindo Muka Kuning sampai dengan pertigaan tadi. Sobat Deskam semua, kita mendekati akhir video yang mana sudah hampir kita jelajahi semua jalan di kawasan Batamindo ini. Kita akan keluar melalui pintu 1 atau pintu utama. Namun sebelumnya kita akan melintas melalui salah satu tempat yang juga memiliki kesan mendalam, yaitu kawasan Pujasera dengan wajah barunya. Jadi terus tonton video ini sampai akhir. Masih ingatkah apa nama alat transportasi yang digunakan selain ojek kawasan yang berwarna hijau? Ya betul, selain ojek ada juga angkutan umum khusus kawasan yang disebut Transkip.
Biasanya Wisma Batamindo sebagai pangkalannya untuk menaikkan dan menurunkan para pekerja menuju atau dari dormitori. Sayangnya hari ini, kita tidak melihat transkip berpapasan sepanjang kawasan ini. Apakah masih ada? Ataukah memang sudah tergantikan dengan transportasi yang lain? Sobat Deskam semua, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, serta membaginya lewat WhatsApp agar channel ini terus berkembang dan mampu memberikan video terkini di seputaran Kota Batam. Kita akan melihat lagi gedung Community Center dan lapangan bola Batamindo di sebelah kanan. Dahulu saat kondisi masih sangat asri, sesekali terlihat monyet-monyet dari arah belakang dormitori sampai di jalan utama ini. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna jalan. Beberapa berhenti sekedar merekam, dan beberapa membagi makanan untuk monyet-monyet di sepanjang jalan Markisa ini sampai di depan Masjid Nurul Islam. Masjid Nurul Islam ada di sebelah kanan kita. Selanjutnya kita akan ke kanan, kemudian masuk ke kiri yang menjadi area Pujasera saat ini. Nampak di depan kita jauh di sana adalah pintu 2. Akses pintu yang kita lalui pada awal video ini. Kita ke kiri sekarang untuk menuju ke Pujasera. Lokasi ini sangat ramai jika hari biasa. Ada kantor pos, klinik BEP dan tentu saja Pujasera. Morning Bakery lama juga ada di seputaran sini. Namun sekarang sudah pindah lokasi di dekat Wisma Batamindo. Inilah dia wajah baru Pujasera saat ini. Dibandingkan 20 tahun lalu, kondisi sekarang jauh lebih kecil. Dan sebagian stand makanannya adalah pindahan dari kios yang ada di Plaza Batamindo lantai 4. Sobat Deskam semua, video ini diambil pada hari Minggu dan memang tidak terlalu nampak banyak aktivitas di sekitar Pujasera saat ini. Selanjutnya kita akan melintas ke arah Wisma Batamindo, melihat kondisi terkini di sana dan juga melintas di seputaran Plaza Batamindo sebagai penutup video ini.
Ada restoran terkenal Happy Kitchen dan rawon di sebelah kiri. Inilah dia wajah baru Wisma Batamindo saat ini. Sebelah kanan yang dahulu merupakan tanah lapang dan helipad di tengahnya, sekarang sudah berdiri bangunan tinggi Indomaret Grosir yang terintegrasi dengan pusat kuliner modern. Tidak ada lagi helipad ataupun taman yang biasanya dipakai bersantai, duduk-duduk bersama keluarga di siang dan sore hari. Sebelah kiri ada jaringan kedai kopi Morning Bakery yang sangat populer di Kota Batang. Dahulu ada warung Bu Anis, serta beberapa kios makanan untuk menunjang aktivitas di kawasan Wisma Batamindo ini. Selanjutnya, kita akan melintas dan memutari gedung Plaza Batamindo melalui jalan belakang. Di seputaran Plaza Batamindo inilah ojek kawasan serta pangkalan untuk Transkip atau angkutan umum dalam kawasan Batamindo. Tidak ada lagi atau tidak banyak aktivitas di Plaza Batamindo ini saat ini. Hanya ban CEMB niaga di lantai 1 yang masih ada. Sementara di dalamnya sudah hampir kosong. Tidak ada lagi stand sepatu, tas, baju, aksesoris HP maupun toko elektronik seperti dulu. Masih ingatkah Sobat Deskam kalau di Plaza Batamindo ini dahulu ada KFC, bakso Wonogiri, dan mesin ATM yang selalu ramai dikunjungi? Semua itu tinggal memori yang tersisa dari Plaza Batamindo ini. Sobat Deskam semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sekarang ini adalah jalan menuju pintu 1 kawasan industri Batamindo Muka Kuning, sering disingkat menjadi BAIP yang diambil dari bahasa Inggris yaitu Batamindo Industrial Park. Sudah lebih dari 30 menit video ini menemani Sobat Deskam semua menjelajahi kawasan industri terbesar di Kota Batam ini. Semoga Sobat Deskam terhibur dan dapat terinspirasi dari tayangan ini. Sampai jumpa di video tayangan berikutnya. Salam dari kami Power Deskam. Terima kasih, sayonara.